Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna, illa kecuali alladzina orang-orang yang yasiluna mereka menjalin hubungan ya, hubungan perdamaian ya, ila qaumin pada suatu kaum, bainakum yang ada di antara kalian, wa bainahum dan yang ada di antara mereka. Apa? Misaqun perjanjian ya. Jadi menjalin hubungan dengan ikatan apa? Perjanjian damai. Au ja'ukum atau mereka datang pada kamu, hasirat berat suduruhum hati-hati mereka. Sudur artinya apa? Dada ya, yang dimaksud adalah hati. Bentuk jamak pada sodrun, jamannya sudur ya, sodrun, kolbun ya, afidatun itu adalah artinya hati. Tapi ini untuk lapisan hati yang paling luar tuh sodrun. Saya ulang, hasirat berat suduruhum hati-hati mereka, ayyuqatilukum untuk mereka memerangi kalian. Berarti memang datang walaupun tidak ada perjanjian damai, tapi bukan untuk menyerang. Au yuqatilu qaumahum atau untuk memerangi kaum mereka. Walau sya'allahu dan sekiranya menghendaki siapa Allah, la sallatahum akan ya Allah memberikan kuasa pada mereka, alaikum untuk memerangi kalian. Falaqatalukum maka niscaya mereka akan memerangi kalian. Fa ini tazalukum maka jika fa'in ya Pak asalnya fa'in kemudian ketemu alif atau hamzah wasol maka dikasih harokat kasroh, jadi fa'ini ya, karena memang bertemunya dua huruf yang bersukun ya, istilahnya iltiqa'is sakinain, makanya nonnya kasih kasroh. Asalnya fa'in ya, fa'in i'tazalukum. Kalau baca bukan Quran boleh kayak gitu, kalau Quran nggak boleh ya, nggak boleh dibaca fa'in i'tazalukum, tapi bacanya fa'ini tazalukum. Fa'in maka jika i'tazalukum, kalau dipisah-pisah boleh ya Pak, pisah-pisah ini kan lagi terjemahin perkata ya begitu, tapi kalau baca langsung nggak boleh. Fa'in maka jika i'tazalukum mereka membiarkan kalian, falam yuqatilukum maka mereka tidak memerangi kalian, wa alqau dan mereka menawarkan ilaikum pada kalian as-salama perdamaian, fama ja'alallahu maka tidaklah telah menjadikan siapa Allah lakum pada kalian alaihim sabila jalan untuk memerangi. Maksudnya nggak ada alasan ya untuk memerangi mereka. Kalau mereka datang baik-baik ya Pak, orang kafir mah kafir tapi datang baik-baik ya, walaupun nggak ada perjanjian damai ya, kemudian apalagi menawarkan perdamaian, maka nggak ada jalan untuk memerangi. Itulah Islam, cinta damai ya. Islam itu cinta damai. So dengan namanya Islam itu artinya apa? Damai, selamat ya. Berserah diri ya, jadi itu Islam. Makanya nggak benar ya kalau ada yang mengatakan Islam itu disebarkan, dikembangkan di ujung pedang ya, maksudnya lewat peperangan. Tidak ya, perang itu adalah bagian pada bela diri ya. Kalau emang diperangi ya kita lawan, kalau enggak ya tidak. Satajiduna kalian akan mendapatkan akhirin kaum yang lain, akhirin ya bacanya, kalau akhirin artinya yang terakhir, kalau akhirin yang lain, jadi beda harokat beda arti ya. Kamu akan mendapati akhirina kaum yang lain, yuriduna mereka menginginkan ayakmanukum agar mereka aman bersama kamu, wayakmanu dan mereka aman kaumahum akan kaum mereka. Jadi ingin cari selamat ya. Nah, ini artinya di sini orang kafir tapi ingin cari selamat gitu ya, ingin cari selamat. Apalagi mereka minta
minta pertolongan. Itu namanya kafir zimmi ya, kafir zimmi. Nah, kafir zimmi kita lindungi. Bahkan kalau kita memberikan pelindungan, kita boleh mungut jizyah ya, jizyah. Tapi kalau enggak memberikan pelindungan ya tidak gitu. Jadi harus dilindungi kalau minta pelindungan. Tapi kalau enggak, yang penting mereka tidak ngusik kita, ya sudah, kita hidup bisa berdampingan dengan mereka ya. Berdampingan, saling berinteraksi sosial, saling sapa ya, saling berjual beli, utang piutang, gade menggade boleh Pak ya, dengan orang kafir boleh, dengan orang beda agama. Kulla tiap-tiap maruddu mereka rudu ingin dikembalikan ilal fitnah, kepada fitnah, maksudnya dikembalikan kepada kemusyrikan ya. Urkisu mereka kembali fiha padanya ya, maksudnya kembali musyrik, emang dasarnya orang musyrik ya Pak, orang musyrik. Fa'illah maka jika tidak ya'tazilukum ya, mereka tidak membiarkan kalian, wa yulqu ilaikumussalama ya, dan tidak juga menawarkan pada kalian perjanjian, wa yakufu dan mereka menahan aydiyahum, dan mereka menahan tangan-tangan mereka ya, tidak juga maksudnya tidak menahan tangan-tangan mereka berarti memerangi ya. Fakhudhuhu maka tangkap mereka ya, asal katanya akhadha yakhudhu, mengambil. Waqtuluhum dan perangi mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian dapati mereka. Jadi ini memang mereka yang memancing atau meminta atau menyerang duluan gitu ya. Wa ulaikum dan itulah buat kamu ja'alna kami jadikan lakum buat kamu alaihim atas mereka sultanan sebagai kesultanan sultanan ya, sultanan alasan yang kuat ya, sultanan untuk kekuasaan mubinan yang nyata. Jadi ada alasan untuk memerangi ya, ada alasan untuk memerangi. Sultanan itu artinya bisa sultan artinya Pak? Bisa artinya sultan itu kekuasaan, seperti sultan kita bilang ya. Juga bisa juga ilmu. Nah, di sini diartikan ya, alasan yang jelas ya, untuk bisa memerangi mereka. Lanjut. Wa ma kana dan tidaklah patut, tidak ada dan tidaklah ada, tidak patut li mu'minin bagi seorang mukmin. Mukmin di sini ya Pak, mukmin. Apa mukmin artinya? Orang yang beriman. Ya, beriman itu di sini sudah berarti memang memiliki keimanan yang sudah mapan, bukan alladzina amanu. Kalau alladzina amanu masih kata kerja. Kalau di sini sudah subjek ya, pelaku ya, mukmin itu. Pelaku. Ayyaqtula untuk membunuh mukminan orang mukmin yang lain illa khoto'a kecuali karena kesalahan atau tidak sengaja. Jadi nggak mungkin orang beriman itu membunuh orang beriman dengan sengaja. Wa man qatala dan barang siapa yang telah membunuh mukminan seorang beriman ya, orang mukmin khotoan karena kesalahan ya, dengan tidak sengaja ya, fatahriru raqabatin maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak. Nah, ini perhatikan betul nih Bapak-bapak ya. Jadi membunuh nggak disengaja pun ternyata ada sanksi pidananya. Ya nggak main-main ya, ada sanksinya. Pertama apa tadi? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak wanita yang beriman. Bukan cuman itu, wadiyatun dan dia membayar di diat. Musallamatun yang diserahkan, jadi musallamatun yang diserahkan ila ahli kepada keluarganya
Ini angkanya tergantung apa? Keputusan hakim nanti ya, qadhi berapa. Hakim akan memutuskan juga tergantung bagaimana tuntutan keluarga. Nah, tuntutan keluarga. Kemudian hakim akan lihat ya, mampunya seberapa. Ini membunuh nggak disengaja pun tetap harus bayar di diat ya, diat. Apalagi sengaja. Nah, sengaja mah apa? Kisos ya, kisos, dibunuh lagi. Atau kalau nggak kisos, di diat juga, diat. Nah, kalau di sini nggak ada kisos ya Pak, kalau nggak disengaja. Tapi apa tadi? Memerdekakan seorang budak muslimat perempuan yang beriman. Dan plus apa? Menyerahkan diat ya, sejumlah uang atau barang ya, nggak mesti harus uang ya Pak, bisa perhiasan, bisa apa lagi, kendaraan, mobil apa, atau mungkin juga bentuk beasiswa apa segala macam, karena yang dibunuh tadi punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang selama ini memang ditanggung sama yang dibunuh ya, untuk biaya makannya, sekolahnya. Nah, bisa pokoknya diatnya dengan menjamin anak itu makan minum sekolah sampai S1 semua. Nah, itu juga termasuk bagian diat. Illa kecuali ayyasoddaku, kecuali keluarga yang dibunuh mensedekahkan. Berarti maksudnya nggak terima di diat. Udahlah, ini kan qadarullah, nggak sengaja, takdir Allah, dimaafin. Terus nggak mau nuntut di diat. Itu sama juga yang bunuh sengaja. Yang bunuh sengaja juga dia misalnya nggak nuntut kisos, tapi terima di diat. Nah, itu lebih baik, lebih mendekati takwa dibanding harus nuntut kisos ya. Nah, kalau ini lebih baik lagi dia nggak minta di diat, sedekah seperti itu. Wa in kana min qaumin, dan jika adalah dari suatu kaum, bainakum di antara kalian, wa bainahum misakun, ada perjanjian damai ya, ada perjanjian damai, tapi ternyata orang itu terbunuh tanpa sengaja, maka sanksinya fadiyatum musalamatun ila ahlihi, yaitu apa? Bayar di diat, pilihannya di diat kepada keluarga yang dibunuh. Kemudian juga masih ada wa tahriru raqabati mu'minah, harus memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, kalau enggak didapati budaknya, falam yajid, maka dia barang siapa tidak mendapatkan budak yang harus dimerdekakan, fasyamu syahraini, maka hendaknya dia puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Nah, jadi ternyata berat juga sanksi membunuh tidak disengaja. Membunuh nggak disengaja bukan saja ketika terjadi dalam peperangan ya, pada peluru nyasar ya, termasuk Pak, nggak sengaja kita bawa kendaraan, bawa mobil, nabrak orang. Nabrak orang sengaja nggak Pak? Orangnya mati. Nabrak orang sengaja nggak sih? Ya enggak lah, kita rencanakan nginjek rem, gas keinjak. Nah, dan itu bisa yang mati banyak ya. Kasus di jalan tol pertama kan pernah itu ya. Ya, keluarga siapa? Si keluarganya Ahmad Dhani kan, anaknya ya. 4 orang berapa yang mati itu? 4 orang itu. Tapi memang dijamin sama dia kan? Dijamin. Jamin ya, dijamin itu. Ya kayak gitu, kira-kira itu mirip-mirip itu Pak, mirip-mirip. Walaupun harus kalau di sini kan diat, kemudian plus puasa 2 bulan kalau nggak ada budak. Nah, biasanya di kita mah nggak ada puasanya, cuma itu doang kan. Nah, padahal kalau Islam belum apa? Belum adil tuh kafaratnya, ya kan? Dia tetap, ya kan? Diat itu tetap harus diberikan. Nah, harus kemudian yang kedua apa? Memerdekakan budak. Kalau yang seperti itu. Nah, kemudian kalau budaknya nggak ada, baru puasa 2 bulan. Itu kan budak emang nggak ada. Ya, tuntutan ya. Ini untuk hukum Islam tadi ya.
Jadi kalau nggak mendapatkan budak, fasyamu syahraini, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau batal ulang lagi ya Pak. Oh iya, ini kayak kafaratnya orang yang apa? Hubungan badan di bulan Ramadan ya, di siang hari ya. Gitu. 2 bulan juga berturut sama tuh. Kafaratnya orang yang hubungan badan di siang hari. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu taubatan sebagai bentuk tobat. Jadi kalau dosanya nggak kebawa mati, ya tobat di dunia dengan cara seperti itu. Makanya hati-hati ya di jalan juga. Nah ini untuk yang membunuh tidak disengaja. Yang disengaja nanti ayat 93 itu yang sengaja. Ya nanti ya. Sebagai bentuk tobat minallah dari Allah. Jadi sanksi-sanksi pidana itu Pak, ketika dilaksanakan, entah itu mencuri, membunuh, ya, berzina, itu sebagai bentuk tobat aslinya. Jadi kalau ditempuh di dunia ya sudah, nanti nggak ada sanksi lagi di akhirat itu. Makanya dalam pelaksanaannya pun tidak ada paksaan-paksaan. Nah, kemudian juga apa? Ada pilihan-pilihan ya, seperti itu. Karena dipastikan hukum Allah itu bisa dilaksanakan. Ya, nggak mungkin kan Pak Allah ngasih peraturan nggak bisa dilaksanakan sama hambanya. Saya ulang. Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan ya budak yang harus dimerdekakan, ya, dia tetap bayar. Ketentuannya tergantung musyawarah dan keputusan bisa musyawarah atau keputusan hakim ya. Maka fasyamu, dia puasa sahra ini 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, sebagai taubatan, bentuk tobat dari Allah. Artinya tobatnya diterima. Yang penting dalam pelaksanaannya dia ikhlas dengan sanksi-sanksi yang tadi, menjalankan sanksi-sanksi pidana tadi. Wa kana Allahu, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. Jadi hukum Allah ini hakiman, maha bijaksana, berarti adil ya, adil. Jadi kalau sampai ada yang mengkritisi hukum Allah ini adalah tidak adil, ini berarti termasuk apa? Ya, kezaliman atau juga termasuk kebodohan. Gitu. Nggak main-main ya, apa namanya? Klaim yang Allah berikan pada orang-orang yang seperti ini. Ya, yang menuduh hukum Allah nggak adil, sebaliknya hukum yang dibuat manusia lebih adil ya, karena nanti kita ketemu di At-Taubah, di Al-Maidah ya, wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia orang fasik. Itu. Ini karena Allah itu apa deh? Aliman hakiman, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Artinya keluarga yang terbunuh dapat keadilan. Nah, kemudian yang bunuh pun Allah tahu tentang kemampuannya apa tadi? Ya kan? Memerdekakan budak atau puasa. Seperti itu ya. Atau tadi Allah juga mau tahu kalau misalnya karena tahu yang membunuh nggak sengaja orang miskin, kemudian pihak terbunuh mensedekahkan, nah itu juga sangat baik, sangat bagus gitu ya, karena Allah tahu seperti itu. Maka kalau disedekahkan itu lebih baik, seperti itu. Terjemahannya kurang lebih seperti itu Pak. Ada yang tanyakan? Ya, bisa dengan ganti fiat tadi. Ah, itu kan belum itu nanti. Ya? Itu belum itu. Tadi. Jadi yang kisos bukan di sini ya, bukan di sini kisos. Kalau yang di bawahnya ini, yang kisos di surah Al-Baqarah sudah ya, udah kita kaji tuh yang kisos, udah kan di Al-Baqarah, kisos tuh untuk yang kisos di Al-Baqarah. Nah di sini kalau yang 93, siapa yang bunuh dengan sengaja, ya orang beriman dengan sengaja, ya kalau dia nggak tobat, berarti maksudnya nggak tobat tuh nggak mau menempuh jalan apa? Hukum tadi, nggak mau dikisos misalnya gitu ya. Disuruh diat juga nggak mau bayar, maka jaza'u jahanam. Sanksinya neraka jahanam. Membunuh dengan disengaja itu neraka jahanam.
dia bisa selamat, aman dari sanksi-sanksi dunia, tapi nggak selamat di sanksi Allah di akhirat. Fajaza'u jahannamu khalidan fiha, maka balasan neraka jahanam kekal di dalamnya, wa ghadiballahu dan murka Allah alai atasnya, wa la'anahu dan Allah melaknatnya, wa addalahu adzaban aziman, Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Banyak banget tadi Pak ya, azab jahanam yang kekal, Allah murka, melaknat, menyediakan siksaan yang sangat besar buat yang membunuh dengan sengaja. Ya, entah membunuh sengaja lewat perangan karena memang orang kafir perang dengan orang Islam, Pak. Kan bunuh sengaja kan? Sengaja. Itu termasuk juga. Loh iya termasuk orang kafir ya kan, termasuk. Sengaja kan orang perang muslimin mukmin bisa zaman Nabi kan. Nah, seperti sekarang ya kan. Orang-orang Zionis Israel yang membunuh muslimin di Gaza, mukmin di Gaza. Itu jahat. Kan sengaja kan Pak? Banget. Loh ya kan? Sengaja banget. Nah, balasnya nggak main-main. Neraka jahanam. Ya, kalau mereka tidak tahu tobatnya masuk Islam, ya kan? Kan juga para sahabat Nabi itu awal-awalnya banyak juga yang membunuh orang beriman ketika mereka masih berperang di pihak kafir. Khalid bin Walid kan di pihak kafir waktu perang Uhud. Abbas sama Nabi di pihak kafir waktu perang Badar, ya kan? Tapi mereka tobat, begitu masuk Islam sudah. Dosa mereka itu bersih semua seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir kalau mereka tobat ya. Orang kafir kalau membunuh. Nah, termasuk juga orang muslim yang membunuh orang beriman. Nah, kalau orang kafir karuan gitu kan. Nah, ini nggak membunuh juga pasti masuk neraka kan. Nah, ini kalau orang muslim, orang beriman membunuh orang beriman. Nah, sengaja atau tidak sengaja? Nggak sengaja ada sanksinya, sengaja juga ada sanksinya. Nah, kalau sengaja kisos. Kalau nggak kisos di diat gitu ya. Kalau nggak kisos diat. Nah, diat itu lebih mendekat kepada takwa. Udah kita bahas tuh di Al-Baqarah. Nah, tapi kalau nggak sengaja tadi ya memberikan budak, kemudian menyerahkan di diat. Nah, kecuali memang pihak keluarga mensodakohkan. Gitu. Nah, itu Allah Maha tahu ya tentang kemampuan orang yang membunuh ya, nanti bisa ya ada peran Allah di situ nanti ya, sehingga dia ikhlas ridho karena ini bentuknya apa musibah, siapa juga yang mau gitu kan. Banyak kan kalau di kita gitu ya Pak, istilahnya apa, damai kekeluargaan ya, lebih baik seperti itu Pak. Lebih baik seperti itu kan, kekeluargaan lebih baik seperti itu dibanding diperkarakan. Ya lebih baik damai. Nah tuh, jadi ada ilahnya tadi kan. Ya, sudah. Jadi tapi tadi ya Pak, puasa 2 bulan berturut-turut itu harus tetap. Puasa 2 bulan dari sini kan hampir nggak pernah ada dilakukan hal ini kan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun nggak disengaja, nah, sanksinya karena memang harusnya tadi dia memberikan seorang budak dan pasti nggak ada hari ini budak. Gitu ya. Jadi walaupun sudah bayar diat, tetap puasanya dijalankan. Kalau diat bisa diganti dengan sedekah, ya kan? Bisa kan? Nah, tapi kalau puasanya nggak disebutkan lain dengan kafaratnya orang yang tidak puasa orang yang hubungan badan di siang hari. Kalau nggak bisa sedekah, nggak bisa puasa dengan sedekah, ini nggak ada kan? Lebih ringan ya, Mas. Ya, lebih ringan. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut dengan sedekah, ngasih makan 60 orang miskin. Kalau ini kan nggak ada, gitu ya. Jadi makanya nyawa itu nggak sembarangan, menghilangkan nyawa orang ya, nyawa binatang aja harus dengan baik-baik kan Pak? Ya. Nggak boleh menyembelih binatang dengan zolim, itu nggak boleh. Ramai banget kan sekarang. Yang di Cianjur kemarin. Oh iya, itu masya Allah itu kan. Nyawa orang yang diracun, ada yang macam-macam masya Allah. Bahkan ada yang keluarganya sendiri, orang tua sendiri, ada yang anaknya sendiri. Itu nggak main-main. Di dunia dipikir selesai dengan di penjara. Kalau belum ditempuh ini, kalau dia punya beragama Islam masih berkelanjutan. Gitu ya. Membunuh itu ya. Ada yang tanyakan. Jadi gitu Bang Ade ya.
Jadi kita kan tadi ya bukan negara Islam yang tidak menjalankan hukum Islam. Nah, itu jadi kalau mau terapkan itu ya tadi berbenturan ya, berbenturan. Karena pelaksanaan termasuk kisos itu juga kisos itu juga bukan dilaksanakan dengan secara pribadi-pribadi, harus proses peradilan. Proses peradilan kan? Jadi proses peradilan, enggak berpribadi. Kalau pribadi-pribadi bukan kisos namanya. Keluarga saya dibunuh, kemudian saya bunuh lagi, namanya dendam. Ya bukan kisos kan, nggak selesai, dosa lagi. Bukan pribadi-pribadi. Gara-gara keluarga kita dibunuh, kemudian kita cari orangnya, saya kisos nih dibunuh. Itu bukan kisos, itu namanya, itu dendam. Harus proses peradilan. Peradilan itu. Jadi namanya kan hukum pidana kan Pak. Kalau dalam istilah syariahnya apa? Di hukum had ya, atau hudud ya, hukum had atau hudud. Anda tanyakan terjemahannya, nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kita ini masih membicarakan bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang non-muslim tadi ya, dari ayat sebelumnya sampai ayat yang ke-91 ya, sampai 91. Ada 92 sudah beda lagi. 19 beda lagi ya. Ini masalah diat ya, masalah diat. Kalau ini tadi 90 91 masih sama dengan ayat sebelumnya tentang masalah sikap kita pada orang-orang yang non muslim, walaupun dia non muslim pengertiannya walaupun dia muslim tapi dia munafik. Nah itu ya, karena itu kategorinya kafir juga. Nah seperti yang di ayat 89 ya, biar nyambung ya Pak, biar nyambung. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu memang mereka sangat menginginkan kalau kita itu menjadi kafir dengan ya, sama dengan mereka. Nah, apapun ajakan mereka, rayuan mereka, jangan sampai kita terperdaya. Nah, kalau mereka sudah menjadi orang kafir, nyata-nyata kekafirannya atau nyata-nyata kefasikannya, nyata-nyata kemunafikannya, maka jangan sekali-kali mereka dijadikan sebagai aulia. Jangan jadikan sebagai wali. Apa wali kemarin Pak? Pemimpin ya, pelindung, penolong, ya teman setia, nggak boleh. Mewakili apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita, nggak boleh. Kalau mereka sudah nyata-nyata kekafirannya, kefasikannya, ya kemunafikannya, juga nggak boleh jadikan sebagai penolong. Ya, jadi itu wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasiron, nggak boleh gitu ya, berisiko ya. Ini jelas larangan ya Pak ya. Kalau larangan Allah dilanggar pasti ada risikonya, dampak negatifnya pasti ada ya. Yang jelas ya kita akan ya dikhianati ya, akan dikhianati itu kalau pemimpin kita, pelindung kita, penolong kita orang fasik, orang munafik, orang kafir itu. Nah, kecuali kalau mereka memang sudah ada perjanjian ya di antara kita dengan mereka, perjanjian yang misak ya. Misak itu perjanjian yang kuat ya, yang kuat, bahwa memang tidak akan saling memerangi, dan itulah yang selalu ditempuh juga ya sama Rasulullah SAW ya. Ketika ya, seperti contoh kasusnya ketika apa Pak? Nabi datang ke Madinah. Di Madinah itu ada orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu ahli kitab yang tinggal di benteng Khaybar, ya kan, Khaybar itu ya yang ada di pinggir kota Madinah. Itu Nabi nggak memerangi mereka, tawarkan Islam dulu. Orang Islam mereka tidak mau menerima, ya ada yang mau tapi sedikit, ya sedikit. Ya. Dan sudah sedikit itu masih presit lagi. Ternyata dari sedikit yang masuk Islam banyak yang munafik, ya kan? Banyak yang munafik. Ya, yang paling populer di siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah dikit banyak yang munafik. Munafik tulen. Munafik yang asli. Munafik itu bertingkat-tingkat Pak, bertingkat-tingkat. Ya. Jadi nanti kita bahas di surat At-Taubah. Ya, bertingkat-tingkat. Jadi kalau munafik yang tulen itu apa? Mereka yang benar-benar masuk Islam, ya menampakkan keimanan, tapi sesungguhnya mereka menyembunyikan kekafiran.
Itu munafik yang tulen. Tapi aja ada munafik emang sebatas penyakit nifak gitu ya. Yang indikasinya ya kalau apa? Bicara bohong. Kalau janji ingkar. Kalau kasih amanat khianat. Munafik juga kan? Kata Nabi, ayatu munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Ciri orang munafik itu 3. Kalau dia bicara selalu bohong Pak. Kalau janji ingkar. Kalau kasih amanat khianat. Itu. Nah ini munafik. Ini juga muslim ya, muslim. Tapi masih ini kan ciri praktis ya, ciri praktis mereka seperti itu. Artinya bukan yang termasuk yang tulen tadi, karena memang dia muslim. Tapi praktis cirinya seperti itu. Kalau yang tulen tadi kan memang dia sengaja pura-pura masuk Islam, ya, tapi sebenarnya dia hatinya kafir. Nah, kalau ini nggak ciri praktis. Pokoknya muslim tapi kerjaan tukang bohong. Kalau ngomong 10 yang benar 1. Nah, kalau ngomong 10 yang benar 1. Suka obral tapi nggak pernah ditepati. Itu kan jelas kan. Tapi dia luar biasa. Haji ya iya. Sholat ya rajin gitu ya Pak. Itu. Nah kemudian kalau dikasih amanat yang khianat, nggak bisa dipercaya. Itu ciri praktis. Jadi masih mungkin yang kayak gini-gini ini masih diharapkan tobatnya gitu ya. Beda dengan tadi yang abang udah kelas berat ya, memang dia pura-pura masuk Islam. Nah, ini dasar itu. Di Indonesia itu terkenal ya, Snokur Gronya ya Pak. Yang belajar ke Islam di Mekah sana pulang ke Indonesia, orang Belanda kan. Kemudian mengacak-ngacak kaum muslimin dari dalam. Nah, seperti itu. Ya kan? Ya namanya Abdul Ghafur ya, namanya Abdul Ghafur. Nama dirubah Abdul Ghafur. Wah, bicara Islam ya piawi ahli gitu ya. Tapi dia belajar Islam bukan untuk mengimani tapi untuk mengacak-acak Islam dari dalam. Jadi kalau memang terjadi perjanjian damai, dan itulah yang selalu ditemu sama Nabi ya. Jadi Nabi itu menawarkan kedamaian. Dan biasanya perjanjian itu ada syarat yang disepakati. Syarat-syarat yang disepakati. Nah, ketika terjadi misak tadi, Pak, perjanjian yang kuat, syarat semua disepakati. Kemudian salah satu di antara yang saling berjanji tadi sudah ingkar, itu berarti perjanjian batal. Perjanjian batal. Nah, makanya begitu sudah ikat janji, ternyata mereka malah menikam dari belakang. Mereka membunuh waktu itu. Dan mereka berpihak pada orang-orang kafir ketika terjadi perang Khandaq tadi, orang-orang Yahudi. Nah, ini sudah berarti batal tuh perjanjian. Ya kan? Batal. Akhirnya mereka diperangi. Ya, maka terkenal dengan istilah apa? Pembebasan benteng Khaybar itu ya. Jadi dan hampir ya yang artinya yang namanya perjanjian dengan orang-orang kafir itu rata-rata dikhianati, ya kan? Perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Termasuk perjanjian ini ya rata-rata. Jadi kalau dengan ahli kitab rata-rata ya, itu mereka tuh ingkar janji. Nah, kemudian juga termasuk mereka yang datang memang dengan hati yang berat. Maksudnya berat memang mereka datang bukan untuk memerangi, ya berat untuk tidak memerangi. Artinya tidak memerangi, ya berarti memang walaupun dia tidak menyatakan sebagai apa, tidak menyatakan Islam, ya nggak masuk Islam, tapi tidak memerangi. Dan sini ada kalimat walau sya'allahu la salatuhum alaikum wa falaqatalukum. Dan sekiranya Allah mengendaki, niscaya Allah akan kuasakan pada mereka untuk memerangi kalian. Maka mereka akan memerangi kalian. Ini berarti memang yang memegang hati itu Allah. Ya, dalam ayat sebutkan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu yang menguasai antara seorang dengan hatinya. Gitu. Makanya ketika mereka menawarkan keselamatan atau menawarkan perdamaian tadi maksudnya, maka kita nggak boleh
curiga. Nah itu, oh pura-pura cari aman. Nggak seperti kita lihat yang zohirnya saja, yang zohirnya. Apalagi sudah nyata-nyata baca syahadat, sudah nyata-nyata baca syahadat. Ya, walaupun kasusnya seperti siapa Pak? Usama bin Zaid, ya kan? Ketika mereka terdesak, ya bukan mereka ya, satu orang terdesak mau dibunuh, tiba-tiba syahadat. Sama Usama langsung dibunuh aja. Nah, Usama masih muda, ya semangatnya semangat tetap muda. Nah, itu membuat Nabi marah. Buat Nabi marah. Ya. Kenapa kamu bunuh? Ya Rasulullah, dia adalah pura-pura, gitu kan. Dia cari selamat. Dan dia telah membunuh saudara-saudara kita. Udah habis membunuh para sahabat. Kalau kita kan ya pantas gitu ya. Ya pantas lah. Itu. Tapi tadi Nabi itu luar biasa. Kenapa nggak kamu belah saja dadanya? Ada nggak kalimat la ilaha illallah? Itu. Jadi orang kalau udah mengajak damai, ya terima ajakan damai. Apalagi sudah baca syahadat, ya berikan haknya sebagai muslim. Hak muslim itu apa? Haram darahnya, nggak boleh dibunuh. Haram juga hartanya, nggak boleh dirampok. Haram juga kehormatannya, nggak boleh dicela-cela, nggak boleh dihina-hina. Nah seperti itu. Itu Islam ya, indah luar biasa, cinta damai pada siapapun ya. Artinya jangankan sesama muslim, sama orang kafir pun ya kalau mengajak damai harus damai. Ya. Demikian para ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan belum puas dengan ini, ya insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Ya barangkali nanti yang akan kita lanjutkan adalah yang 92-nya ya, nanti 92-nya. Demikian kita tutup. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.